Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat mengikuti webinar kita pada hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Saat ini saya bertugas di IAI Pusat sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan Kompartemen Perpajakan. Dan saat ini saya bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang diketuai oleh Bapak Agus Priyono yang juga menjadi host webinar kita saat ini, bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara, Kanwil DCP Kalimantan Timur dan Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan, perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Ada baiknya saya memperkenalkan diri, apa itu Ikatan Akuntan Indonesia. IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Sebutan IAI yang bertujuan untuk membimbing perkembangan akuntansi, mempertinggi mutu pendidikan akuntan, serta mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Saat ini ada 5 kompartemen di IAI. Yang pertama yaitu kompartemen akuntan pendidik, yang kedua kompartemen akuntan sektor publik, yang keempat kompartemen akuntan perpajakan, yang kelima kompartemen kantor jasa akuntan syariah. Sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia juga bahwa IAI terdiri dari beberapa wilayah, ada 34 wilayah, dan yang menjadi host saat ini adalah Kalimantan Utara yang merupakan wilayah yang ke-24 yang menyelenggarakan webinar UMKM ini. Sebelum kita mulai acara, kita akan melihat rundown acara. Mohon operatornya. Rundown acara, silakan. Boleh kan?
Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan webinar kita ke-24 di wilayah IAI. Jadi memang tujuan dari webinar ini adalah untuk bagaimana mensosialisasikan pembukuan bagi UMKM dan solusi apa yang kita bisa sinkronisasikan dari beberapa program yang telah dijalankan sehingga kita dapat mewujudkan UMKM dengan pembukuan dan kepatuhan kepada wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga program ini bisa berjalan secara terus-menerus. Nah, di acara kita nanti ini kita akan mengajak juga para beri sambutan Kilo Speed untuk berdiskusi kira-kira solusi apa yang akan kita bisa dapatkan dari peraturan-peraturan yang ada dan program-program dari institusi yang sudah ada supaya ini lebih tepat sasaran dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Sebelum kita mulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua peserta, mohon bersikap sempurna. Silakan. Terima kasih. Melanjutkan tadi pembukaannya di awal bahwa setelah kita melakukan beberapa webinar, kita sampai kepada kesimpulan bahwa UMKM itu tidak diajarkan untuk membuat laporan keuangan, tapi diajarkan untuk membaca laporan keuangan. Jadi itu kesimpulan yang kita sudah dapatkan, sehingga bagaimana kita ini bisa menyiapkan laporan keuangan bagi UMKM, dan ada beberapa peraturan yang mengharuskan UMKM untuk membuat laporan keuangan. Salah satunya adalah PP 23 tahun 2018, di mana di sana ada batasan waktu penggunaan fasilitas PPh Finas 0,5%, untuk badan PT itu 3 tahun, sedangkan untuk badan selain PT itu 4 tahun, dan orang pribadi selama 7 tahun. Jadi dengan ada batasan waktu ini, kalau PT-nya sudah berdiri sejak 2018, kalau kita hitung 3 tahun berarti berakhir di 2020, sehingga 2021 sudah wajib melakukan pembukuan. Sedangkan untuk badan selain PT, 4 tahun, jadi kita hitung 2018, maka kewajiban pembukuan itu sudah harus mulai tahun ini, 2022. Sedangkan untuk perorangan akan dimulai pada tahun 2025. Dan ini akan dihitung berdasarkan kapan perusahaan itu berdiri. Jadi kalau misalnya perusahaannya baru PT-nya UMKM baru berdiri 2019, maka mulai tahun ini sudah harus wajib melakukan pembukuan. Jika berdiri 2020, maka kita hitung 2020,
2022 baru tahun depan baru melakukan pembukuan. Nah, dengan adanya batasan ini, kita dari IAI berinisiasi untuk mensosialisasikan bagaimana sebetulnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi entitas mikro dan kecil yang disingkat dengan SAKMKM, dan bagaimana cara membantu UMKM ini untuk dapat melakukan pembukuan atau pencatatan, menyiapkan laporan keuangan, dan di sini kita coba memadukan antara program-program pemerintah diantaranya dari Kementerian Koperasi yang dengan PP 7 tahun 2001 yang menyatakan akan menyediakan aplikasi akuntansi sederhana dengan kepada UMKM, dan juga di sini ada juga dari program dari universitas, yaitu merupakan program dari Kementerian Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta juga aplikasi yang sudah ada di lapangan, yaitu salah satunya yang kita dari IAI yang sudah disertified memenuhi kriteria UMKM, yaitu si Apik dari Bank Indonesia. Sehingga dengan webinar ini kita akan nanti coba memadukan bagaimana caranya supaya mensinkronisasi semua program-program tersebut, sehingga apa yang kita webinarkan selama ini, yaitu bagaimana membuat laporan keuangan UMKM, membantu UMKM membuat laporan keuangan dapat tercapai. Baiklah, akan kita mulai dengan acara pertama, yaitu sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andes Teten Masduki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Eviyanti Nasution, SH, MM, selaku Asisten Deputi Fasilitas Hukum dan Konsultasi Usaha. Kepada Ibu Eviyanti Nasution, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Utama Halo Pajak, yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Utara, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan, dan yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Izin saya memperkenalkan diri. Di sini saya Eviyanti Nasution, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sahara. Saya di sini akan menyampaikan sambutan dari Kementerian Koperasi. Kebetulan Pak Teten Masduki, Menteri Koperasi, sedang berada di luar kota. Hadirin peserta webinar aspek perpajakan dan akuntansi UKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UKM yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM melalui conference Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama saat ini Indonesia, dampak dari pandemi coronavirus COVID-19, di mana pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius. Itu meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran, bertambahnya pemutusan hubungan kerja, dunia usaha terutama koperasi dan UMKM mengalami dampak yang hebat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia juga sudah mulai bertransisi menuju fase endemi yang tercermin pada menurunnya jumlah kasus COVID aktif, gencarnya vaksinasi COVID, serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial. Saat ini pemerintah mewaspadai risiko ancaman pemulihan ekonomi yang mengalami pergeseran dari risiko pandemi menjadi eskalasi geopolitik Rusia, Ukraina yang akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas global, khususnya pada sektor energi atau gas batu bara.
dan sektor pangan naik menjadi 30%, CPO, gandum, jagung, dan lain-lain. Kemudian juga perkembangan resiko global yang memperburuk akibat kenaikan harga komoditas diperberat oleh konflik Rusia-Ukraina. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi turun 1% dari inflasi dunia, potensi naik 2,5%. Hadirin yang berbahagia, manfaat dan pentingnya pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dengan objek pajak bagi UMKM adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk UMKM, golongan, dan diwajibkan memungut pajak PPN dari pembeli. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah juga mengeluarkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang tarif baru PPh final untuk UMKM. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, yang awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1% dipangkas menjadi 0,5% dengan ketentuan wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam waktu jangka 7 tahun. Kemudian wajib pajak badan berupa koperasi, CV, firma, dan hanya bisa menikmati tarif PPh 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah masa pajak habis, perlu membuat pembukuan dan kembali menjadi wajib pajak normal. Jenis UMKM yang dapat menikmati tarif pajak PPh final untuk UMKM adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, termasuk usaha dagang, industri jasa seperti toko, kios, kelontong, nah juga penjahit dan usaha lainnya termasuk online yang dijajakan di marketplace dan media sosial. Hadirin yang saya hormati, pada saat masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk UKM diantaranya hingga bulan Desember 2021. Wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan dikenakan pajak jika pelaku UMKM melakukan impor. Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 impor dan wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat mengakses secara online melalui laman pajak.go.id. Jika berhak atau disetujui, wajib pajak harus membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui PPh terutang atas penghasilan yang terimanya, termasuk dari transaksi dengan pemungut pajak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, adanya fasilitas untuk UMKM yaitu kemudahan administrasi pajak dalam pengajuan pembiayaan, kemudahan dan insentif fiskal dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak, dan insentif kepabeanan. Kemenko mengembangkan aplikasi laporan akuntansi usaha mikro atau LAMikro untuk membantu pelaku usaha mikro melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi LAMikro sudah memenuhi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK EMKM yang dikeluarkan oleh AIA dengan LAMikro dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan formal karena sudah memenuhi laporan keuangan yang kredibel. Pelaku UMKM dapat mengunjungi website www.lamikro.com dan terdapat pihak yang peduli pada UMKM juga menyiapkan web atau aplikasi terkait dengan laporan keuangan. Kemudian hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP 7 2021 yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM, yakni pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM,
serta pemerintah pusat bertanggung jawab memfasilitasi sistem pelaporan secara elektronik. Selanjutnya diharapkan implementasi Undang-Undang Peraturan Perpajakan ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan selamat kepada para peserta webinar. Selamat sukses dan acara webinar pada hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan semoga kegiatan webinar ini dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku usaha mikro kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evianti Nasution. Seperti biasa Bu, jadi ini mungkin update-nya Ibu bisa, Bu Evianti bisa layar dinyalain Bu. Ya, mohon maaf nih Bu, soalnya tadi bertukaran jadi cepat. Biasanya kita ada diskusi Bu nih, jadi kita ajak nih Pak Teddy, Pak Syahrian dari Fakultas Ekonomi, terus Pak Agus, Ketua IAI Wilayah, dan Pak Teddy perwakilan wilayah IBI wilayah Kalimantan Utara, dan dari Dinas Koperasi Ibu Hasriani. Kita diskusi Bu nih, jadi nanti mungkin Pak Agus yang akan nge-lead mengenai rencana di Kalimantan Utara bagaimana ini menerapkan aplikasi. Jadi kita dengar dulu Bu, jadi artinya nanti kalau kita minta masukan dari Kementerian Koperasi sebagai masukan dan supaya ini bisa berjalan lancar Bu. Silakan Pak Agus, di-lead Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahara, maaf izin sebentar. Saya sedang ada di Medan ini Pak, sudah ada acara juga. Waktunya bertepatan juga, saya harus membuka ini jam 9. Saya izin pamit dulu sebentar membuka, boleh ya Pak? Boleh. Boleh, silakan Bu. Ya. Makasih Pak. Oke, baik Ya. Pak Edi. Mungkin kita bincang-bincang santai aja, diskusi ya. Ya, silakan Pak. Dengan narasumber yang sudah ada ya, ini ada dari Kepala Perwakilan Pak Teddy Ari Budiman. Selamat pagi Pak Teddy, sehat selalu ya di Kaltara ya. Selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat terus, semangat. Ada Pak Dr. Stan ya, ini Dekan Fakultas Ekonomi UBD. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, salam kenal Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Pak Agus, Pak Max juga ada ternyata. Lagi on Pak itu Pak, Kak Kanwil Pak. Ya. Join Ya. aja. Pak Max, bisa join Pak? Ya, oke ya. Oh iya, oke. Ya, selamat pagi nih Pak Max. Apa kabar Pak Max? Selamat pagi Pak Gus. Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, selamat pagi. Dan ini ada Ibu Hajah Hasriani ya. Ini PLT Kepala Dinas Perindakop ya untuk Provinsi Kalimantan Utara. Selamat pagi Bu. Pagi Pak, izin Pak. Per tanggal 6 kemarin, alhamdulillah saya sudah definitif Bapak, sudah dilantik. Alhamdulillah. Ya, ini Selamat berarti sudah. Terima kasih Pak. Powerful ya Bu ya. Pak Edi ya, saya dikasih kesempatan untuk mengelit, memandu ya diskusi, walaupun memang waktunya cukup singkat ya. 15 menit. Makanya untuk memberi semangat ini Pak. Jadi pantunnya itu harum semerbak bunga melati. Cakep enggak nih? Cakep. Mekar melangi di Taman Sari. Mari Artinya, kita simak dengan sepenuh hati diskusi pagi ini guna mencari solusi. Bagi ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya dari KAJP ya, jadi Kontatemen Akuntan Perpajakan ya, IAI Pusat. Ini beliau ini sebagai humas. Jadi memang webinar kali ini sudah yang
27 ya Pak Edi ya. Ini konsen kepada bagaimana UMKM itu ada penguatan terkait dengan akuntansi ya, bagaimana membaca laporan keuangan. Syukur bagai memang bisa menyusun, nah tapi mungkin dikombinasikan ya antara berbagai lintas sektoral ya, lintas operasi, kemudian dari bidang adus ya. Nah intinya bahwa permasalahan yang ada di UMKM itu karena memahami, membaca laporan keuangan. Nah tentu ini menjadi fokus ya kita bersama. Tadi juga sudah disampaikan ya dari Kementerian Koperasi itu ada mikro ya, jadi laporan gitu. Kemudian ini dari BI juga ada namanya SIAPIK ya, jadi Sistem Informasi aplikasi informasi keuangan ya. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kita barangkali ya kita bahas terkait dengan isu oleh UMKM ya di masing-masing daerah. Nah tentu untuk mengawali ini barangkali saya beri kesempatan dulu ya kepada Ibu Hajah ya Hasriani selaku pembina ya UMKM di wilayah Kalimantan Utara, mungkin bisa menyampaikan pandangannya ya terkait dengan bagaimana kondisi UMKM di sana ya terkait dengan tadi itu pemahaman akuntansinya, kemudian mungkin implementasi terkait dengan aplikasi ya, dan juga kepatuhan terhadap perpajakan. Nah, kami persilakan kepada Ibu Hajah untuk bisa sampaikan. Monggo Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Diaktifkan lagi. Matikan satu Pak. Ini belum di. Suaranya masih ini mendengung ya. Di starring ya Pak ya. Sudah ini Bu, sudah bagus Bu. Tapi kok ini ya kameranya tidak hidup ya Bu ya? Kameranya nggak hidup ini Pak, belum ada dari ini ya. Coba dulu, ini trouble nih Pak. Oh, bolehlah Bu, tanpa kamera bolehlah. Nanti baik, karena Pak. waktu Sudah kita ada, terbatas. Pak. Ya. Ya, wajah saya sudah kelihatan ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat virtual Pak. Baik, terkait dengan kondisi UMKM kita dan terkait dengan perpajakan yang ada di Kalimantan Utara, khususnya untuk para UMKM, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi Pak. Mayoritas jenis usaha di Indonesia itu berbentuk UMKM, itu minim, biasanya yang dihadapi itu ada beberapa Pak. Minimnya modal yang dimiliki itu sangat berpengaruh sekali dengan usaha untuk produksi dan aktivitas para UMKM kita. Dan masih kurangnya inovasi terhadap produk meskipun kami sudah beberapa kegiatan upaya kami yang telah kami lakukan terkait dengan pemahaman terhadap bagaimana para UMKM itu berinovasi, punya kreativitas, sehingga produk mereka mempunyai nilai yang lebih dan dapat mempunyai daya saing terhadap produk-produk yang dari luar, meskipun Kalimantan Utara ini masih terbilang provinsi yang termuda dibandingkan dengan provinsi yang ada
di Indonesia. Selanjutnya, kesulitan dalam mendistribusikan barang juga masih sangat berpengaruh dengan para UMKM, karena kita ketahui bahwa Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang akses dan medan yang begitu sulit. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang dari pusat juga harus bisa mengetahui bagaimana kesulitan yang ada di wilayah Kalimantan Utara terhadap pendistribusian produk-produk para UMKM. Akses yang begitu sangat sulit, transportasi, dan cost biaya produksi yang begitu besar jika dibandingkan dengan produksi produk-produk di luaran, Pak, gitu ya. Bu Asri, Ya, Pak. mungkin kita fokuskan kepada bagaimana pemahaman dari UMKM ya terkait dengan pencatatan atau pembukuan ya. Oh iya, supaya Pak. kita fokus ke situ. Ini karena narasumbernya nanti yang lain itu akan membahas mengerucut ke situ. Oh iya. Gimana Bu kondisi pemahaman masing-masing UMKM? Pemahaman iya, Pak. Saat ini saya informasikan kepada Bapak, 3 hari ini kami sudah melakukan kegiatan literasi terhadap akuntansi. Bagaimana kami dengan kiat-kiat, masih banyak Pak, masih banyak persoalan-persoalan terhadap pemahaman akuntansi, perpajakan, dan tetapi upaya kami dalam memberikan pemahaman itu mau tidak mau memang harus tetap harus bisa memberikan pemahaman itu, karena sangat penting bagi para UMKM untuk melaksanakan itu. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Kami bisa menangkap ya. Jadi memang pemahaman para pelaku UMKM ya terhadap pencatatan, pembukuan itu masih perlu penguatan ya Bu ya. Nah, untuk itu memang pada kesempatan ini hadir ya, kita beruntung ini ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Beliau ini kebetulan mengampu juga ini ya. Jadi membina UMKM itu ya. Nanti mungkin bisa menyampaikan ya bagaimana solusi apa gitu ya. Ini tadi kan selain mungkin pendidikan ya, barangkali nanti dari Pak Teddy bisa menyampaikan sesuatu ya, aplikasi yang solutif itu ya dari BI. Kami persilakan Pak Teddy untuk memberikan gambaran lah terkait dengan bagaimana aplikasi si Apik ya, barangkali itu bisa membantu apa yang menjadi kendala ya yang disampaikan oleh Ibu Hajah. Monggo Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar Pak? Cukup jelas Pak. Ya, ini kalau ditarakan lagi hujan nih Pak, jadi saya disclaimer dulu Pak ya. Iya, mudah-mudahan lancar lah ini, sinyal bagus, kuat. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Pertama mungkin kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara mengaturkan terima kasih Pak atas undangan sebagai narasumber, sebagai berbagi ya, sharing terhadap UMKM yang memang menjadi tadi Bu Evi dan Bu Hasri juga sudah menyampaikan bahwa UMKM ini kan memang perannya sangat strategis Pak ya. Dari catatan kami dari UMKM ini menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 97% dari tenaga kerja sektor ekonomi. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Pak Agus mengenai pengalaman kami dalam membina atau mengembangkan membina UMKM. Kendala utamanya antara lain adalah ketika teman-teman UMKM ini ingin naik kelas, ingin mengakses permodalan. Ini menjadi ada gap yang besar antara pelaku UMKM dengan penyedia jasa, dalam hal ini perbankan atau IKNB yang ingin menyalurkan kreditnya. Nah, berangkat dari hal tersebut, kami Bank Indonesia melihat UMKM ini perlu pencatatan transaksi keuangannya. Nah, namun dalam hal ini tentunya Bank Indonesia harus berkoordinasi, harus bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia yang memang memiliki domain untuk menstandarisasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan atau pencatatan yang dilakukan oleh kawan-kawan UMKM ini dapat diterima
sudah memenuhi standar oleh lembaga keuangan. Dan alhamdulillah terwujudlah suatu sistem yang kami namakan SIAPIK, yaitu Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan yang distandarisasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau tidak salah sekitar mulai 2017 yang lalu. Dan alhamdulillah ini juga sudah cukup banyak. Memang belum cukup masif, tapi dengan jumlah UMKM yang begitu besar, pengguna UMKM pengguna SIAPIK di UMKM secara nasional sampai dengan akhir 2021 tidak kurang dari 17.000. Dan alhamdulillah juga sudah banyak juga yang telah terakses permodalan keuangan kepada lembaga pembiayaan, baik itu perbankan maupun IKNB. Secara nominal mungkin di kisaran untuk yang perbankannya sekitar 18-an miliaran, kemudian ini untuk yang non perbankannya sekitar 900 jutaan secara nasional. Nah, ini latar belakangnya Pak, jadi kami melihat bahwa teman-teman UMKM ini perlu suatu pencatatan keuangan yang baik dan terstandar, namun juga perlu beberapa hal yang kita harus pahami bahwa teman-teman UMKM khususnya di mikro dan kecil tentu punya keterbatasan. Tadi Ibu Kadis juga menyebutkan bahwa pemahaman tentang akuntansi tentunya tidak menjadi tantangan tersendiri. Karenanya aplikasi ini kami buat dengan memenuhi dengan menganut asas SMAS kalau kami menyebutnya. Yang pertama terstandarisasi. Adalah hal ini kami sudah mendapat standarisasi oleh lembaga yang memang sangat kompeten, yaitu yang memang memiliki otoritas, yaitu di IAI. Kemudian juga harus S-nya. Kemudian yang M-nya itu mudah. Nah, ini juga standar yang hal yang harus kita perhatikan, karena memang teman-teman UMKM juga kan perlu hal untuk mengaksesnya itu dengan mudah dan harus gratis ya Pak ya. Artinya kan ini juga beban sendiri buat kawan-kawan UMKM. Kemudian ya A-nya ini aman, karena memang kita ketahui kan pencatatan keuangan ini kan merupakan suatu dapur usaha Pak ya. Artinya dia juga harus aman sehingga bisa juga di backup dan bisa di restore apabila misalnya keadaan tertentu yang menyebabkan itu misalnya gadgetnya itu hilang atau misalnya desktopnya itu ada bermasalah. Karena memang SIAPIK ini di download atau diambil dari aplikasi Play Store dari Android. Kemudian dia juga harus sederhana, karena kawan-kawan ini juga perlu pemahaman tentang akuntansi yang sifatnya sederhana saja. Kemudian yang terakhir yaitu hanya itu handal, artinya aplikasi ini bisa diterapkan ke berbagai sektor usaha. Nah, adapun ketika tadi bagaimana caranya misalnya ya menggunakan SIAPIK ini, maka hanya 3 langkah saja Pak yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM. Pertama ya tentunya harus mendownload Pak ya, mendownload aplikasi. Kemudian downloadnya juga sangat familiar bagi kawan-kawan terutama yang sangat yang sudah terliterasi dengan digital. Diambil dari Play Store, kita download, kemudian melakukan registrasi, kita tulis nama, sektor usaha, kemudian juga dengan perlindungan password, dan yang terakhir tentunya melakukan input transaksi. Mungkin yang PR terbesarnya adalah masalah atau tantangannya adalah terkait dengan pemahaman. Nah, kami di Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melakukan edukasi, baik itu secara melakukan sosialisasi, pelatihan, maupun TOT. Dan alhamdulillah di Kalimantan Utara sendiri juga ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Harapannya dengan acara ini dan mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga lain, mungkin bisa lebih masif penggunaannya sehingga lebih banyak pihak atau UMKM yang mengenal SIAPIK, menggunakannya, dan ketika ingin melakukan akses keuangan, teman-teman perbankan bisa melakukan tracing dan bahkan bisa melakukan penilaian kelayakan usahanya. Mungkin demikian Pak, sedikit gambaran tentang SIAPIK. Ya, terima kasih. Ini Pak Teddy ya, luar biasa, singkat tapi jelas padat ya Pak Edi. Mudah-mudahan Bu Asri nanti bisa meneruskan kepada UMKM, difasilitasi oleh Ibu ya, supaya
bisa memanfaatkan itu tadi aplikasi si Apik ya. Ini saya sampaikan ya tadi istilahnya itu smash ya Pak ya. Nah, ini luar biasa jadi memang apa namanya terstandarisasi, sudah tidak diragukan lagi. Mungkin dengan fasilitasi pakai si Apik itu lebih terpercaya Bu. Nanti jadi dari lembaga keuangan mungkin lebih apa ya, tidak banyak pertimbangan barangkali ya untuk bisa naik kelas itu kata Pak Teddy ya. Nah, kemudian juga mudah ini, dan yang terpenting itu gratis Bu. Jadi tidak ada pungutan sedikit pun, kemudian aman datanya, sederhana ya. Jadi tidak perlu terlalu rumit lah, artinya mengaplikasikan dan handal. Nah ini mungkin satu tawaran yang menarik ya, nanti harapannya setelah webinar ini nanti bisa berlanjut ini, ada komunikasi koordinasi antara dinas ya yang membawa UMKM dengan mungkin Bank Indonesia selaku apa namanya vendor lah, artinya yang mengelola, yang memiliki aplikasi. Nah tentu kurang lengkapin tadi juga ada persoalan ya, persoalan terkait dengan cara pandang ini, pemahaman dari masing-masing pelaku ini kan, bagaimana supaya bisa berinovasi, bisa berkompetisi. Nah tentu kami dalam hal ini ya mengundang Pak Sahran ini ya, karena sesuai temanya jadi tadi Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Nah ini suatu peluang ya, tadi dari Kepala BI sudah menyampaikan bahwa memang ada sosialisasi, ada TOT. Nah mungkin bagaimana ini kesiapan dari Pak Sahran ya, artinya di Fakultas Ekonomi UBT dalam rangka untuk menyambut lah adanya peluang ya, peluang yang cukup baik ini. Ya kami persilakan ke Pak Sahran untuk bisa menanggapi dan menyampaikan masukan-masukan lah, agar supaya ke depan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Monggo, kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya Bapak ya, suara saya karena hujan sinyalnya agak ya, mengganggu. Kedengaran Pak. Pak Sahran mungkin ya? Karena waktu ya, ini saya sudah dilirik terus sama Pak Edi nih. Iya. Mungkin bisa menyampaikan secara singkat ya, artinya dukungannya terhadap apa namanya peluang ini gitu kan, sehingga ke depan bisa terrealisasi. Monggo Pak Sahran. Siap Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan kami dari Fakultas Ekonomi. Sebenarnya dalam kegiatan pendampingan UMKM ini Pak, untuk yang lalu kami baru mendampingi mengadakan pengabdian pada masyarakat itu untuk pelatihan digital marketing, karena kemarin kan kita menghadapi pandemi. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami dapat banyak dapat informasi dan pengetahuan tentang adanya metode akuntansi dari Bank Indonesia. Saya sudah juga diskusi dengan Ketua Jurusan Akuntansi Pak Rian. Pak Rian, mungkin tahun depan bisa kita laksanakan kegiatan ini, karena kan tahun anggaran di UBT ini kan hanya satu tahun berjalan. Nah, mungkin bisa kita laksanakan di tahun depan buat pendampingan bagaimana UMKM ini bukan sekedar membaca laporan keuangan Bapak Ibu, karena menurut saya hasil dari berbagai macam referensi juga sebenarnya UMKM ini bermasalah dengan penyusunan laporan keuangan. Karena hampir sebagian besar UMKM itu tidak membuat laporan keuangan. Contoh aja, dia untung atau tidak itu dia belum tahu. Ketika ada orang beli, terus mau beli pulsa, ambil lagi uang dari laci, entah itu uang untungnya atau tidak. Nah, itu semua jadi masalah. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, coba nanti kebetulan juga era Kampus Merdeka mungkin bisa difasilitasi Bapak Ibu UMKM ini bagaimana bisa ke UB, sehingga kami bisa memberdayakan mahasiswa kami untuk mendampingi bagaimana membaca laporan keuangan. Bisa juga difasilitasi oleh Ibu Kadis di Kalimantan Utara ini, kita mungkin bisa kerjasama terkait masalah inovasi. Ibu kebetulan di UB itu sudah ada Senteknokpaknya Bu, inkubator bisnisnya juga sudah ada. Jadi kita bisa berdiskusi atau diarahkan ke UBT bagaimana melakukan inovasi produk sehingga produknya mempunyai nilai tambah untuk dipasarkan. Nah, banyak sebenarnya masalah-masalah di UMKM, termasuk di BUMDes juga Bapak Ibu.
Ya di BUMDes itu di KTT itu macet semua BUMDesnya. Ya. Jadi ini bisa kita kenalkan selain pada UMKM juga pada BUMDes. Nah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena juga waktunya mendesak. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waran. Yang penting itu sudah ada semangat lah ya ini. Karena kalau kita masih dalam wacana gitu ya, tadi mungkin sebagai solusi ya, bahwa mungkin tidak perlu nunggu tahun depan ini Pak Sadan ya. Ini kan sebenarnya tanpa biaya ya. Tinggal nanti mungkin ada koordinasi setelah pertemuan ini ada tindak lanjut lah dari dinas ya, Bu Hasri, nanti ada komunikasi dengan BI, kemudian dengan pihak kampus gitu kan, sehingga bisa segera terrealisasi. Karena tadi kan disampaikan ya, misinya ini bahwa ini menjadi kewajiban pemerintah daerah ya, sesuai di aturan itu, pemerintah daerah itu harus menyediakan atau memfasilitasi ya, terkait dengan aplikasi yang sederhana tadi. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya, jadi bisa berkolaborasi lah antara BI, kemudian yang aplikasi itu, kemudian pihak kampus, nanti untuk menyiapkan mahasiswanya, sehingga kebijakan itu tadi ya, kampus Merdeka Belajar itu bisa karena memang saat ini itu kan masih belajar di luar kampus gitu kan, agar supaya itu tadi memberikan mendapatkan pengalaman, kemudian juga bisa berbagi dan bisa bermanfaat. Ini saya minta waktu sedikit lagi Pak Edi ya, kayaknya diskusinya terlalu singkat ini. Karena ini hadir juga ya, kalau Pak Edi ini kan pencetusnya ini dari IAI ya, saya pun memberi kesempatan kepada Pak Edi ya, mungkin semenit 2 menit untuk bisa menyampaikan ya ide atau gagasannya. Karena Pak Edi ini yang ide terbesar adalah nanti di kampus UBT itu paling tidak ada seperti KJA gitu kan. Jadi nanti ada tempatnya, kemudian mahasiswanya bisa memberikan pelayanan gitu kan, sekaligus praktek, dan nanti UMKM itu yang terpenting adalah mau hadir gitu ya. Jadi gratis pun mau hadir, sehingga tidak muspro lah. Mungkin kami beri waktu, monggo Pak Edi, ada hal penting yang mau disampaikan. Suaranya Pak masih unmute. Maaf. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi singkat saja, jadi kita mengundang nih Pak Ibu itu ya diskusi. Sebetulnya kita melihat dari IAI Pusat melihat bahwa sebetulnya di lapangan situ sudah ada sebetulnya semua peraturan yang mendukung bagaimana kita mewujudkan ini UMKM bisa menyiapkan laporan keuangan. Nah makanya kalau dari sisi Fakultas Ekonomi kita meminta komitmen Bu, artinya dengan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan menyediakan tenaga SDM untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan dari BI karena aplikasinya sudah standarisasi SHKMKM, kita minta bantuannya untuk menyediakan aplikasi dan trainingnya, Bu. Jadi sebetulnya tujuan kita adalah bagaimana nanti mahasiswa ini bisa menyediakan jasa pembuat laporan keuangan secara gratis. Jadi ini sesuai Bu dengan aturan kita. Yang cuma kita minta sebetulnya dari dinas, terutama dari dinas tingkat 2 Bu ya, tapi mungkin nanti berkoordinasi karena kan ada 5 ya kabupaten di Kalimantan Utara. Artinya kita minta jaminan. Jadi maksudnya gini, nanti BI akan mendidik mahasiswa untuk menggunakan Ciapik atau menerangkan Ciapik seperti tadi multiplier-nya. Jadi nanti multiplier untuk pengguna Ciapik itu akan banyak. Terus itu secara gratis Bu. Jadi nanti Fakultas Ekonomi akan menyediakan mahasiswa secara terus-menerus. Jadi ini bukan temporary gitu, karena program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu continuous dan cuma mungkin diganti mahasiswanya ya secara berganti bergiliran gitu. Dan yang kedua adalah nanti ini jadi continue Bu, artinya tidak putus-putus gitu. Jadi ada 2, apakah nanti si UMKM-nya mau belajar ya kita akan dididik oleh mahasiswa, atau mungkin dia meminta bantuan dari si mahasiswa untuk membuatkan laporan keuangannya. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa kita tawarkan dari universitas.
Dan kita dari YAI akan mendukung acara ini sehingga nanti laporan keuangan itu bisa tersedia, Bu. Jadi nanti the next step kita sebetulnya mengajari UMKM itu membaca laporan keuangan untuk membuat keputusan seperti Pak Syahran bilang tadi, bahkan untung aja nggak tahu gitu. Jadi kalau ini kita bagaimana bikin planning dan juga bisa mendapatkan pinjaman nih. Jadi mungkin juga di Pak Max kita ajak juga di sini karena DJP juga akan sangat berkepentingan karena untuk kepatuhan. Kalau sudah ada laporan keuangan pasti kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dan kita minta bantuan juga nih Pak Max untuk nanti kalau misalnya aplikasi ini bisa berjalan, BI bisa bantu nanti mahasiswa. Nanti kalau misalnya ada wajib pajak yang belum mampu membuat laporan keuangan bisa diarahkan nanti pakai universitas. Mudah-mudahan ini bisa terjadi, Pak. Kira-kira gitu Pak, mungkin gambaran dan Ibu gambarannya. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi nanti diskusnya. Kalau mau ditanggapi sih nggak apa-apa, Bu. Bu Asriani atau Pak? Ya, silakan Pak. Makasih Pak. Izin Pak, izin Pak Agus, izin dulu saya ingin menginformasikan terakhir hari ini Pak, kita 3 hari melaksanakan literasi keuangan Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan perbankan, pegadaian, dan termasuk Universitas Borneo Pak sebagai pemateri. Jadi yang Bapak sarankan tadi bahwa berkolaborasi, alhamdulillah sudah kita laksanakan Pak. Namun ya memang harus terus-menerus sehingga pemahaman-pemahaman UMKM ini memang harus terus diasah terus Pak, karena ada juga wirausaha baru kan Pak. Iya. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan Pak dan bekerja sama dengan itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asri ya, luar biasa. Mudah-mudahan ada keberlanjutan dan ini masih ada satu narasumber ini yang utama ini. Masa yang hadir di layar ini ada Pak Mak ya. Mungkin Pak Mak bisa menyampaikan pandangan, gagasan ya untuk mendukung ide ya melalui diskusi singkat sebenarnya. Ini terlalu singkat sebenarnya dengan banyak narasumber. Jadi ini hostnya agak kerepotan nih mengatur waktu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat ini ya, memang Pak Mak saya kasih di terakhir karena sebagai gongnya gitu kan. Artinya bagaimana nanti mengawal ya dari sisi akuntabilitas gitu kan. Kami juga melihat bahwa di Kanwil Perben itu juga ada pembinaan ya terkait dengan keuangan negara, keuangan daerah ya termasuk ke UMKM. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Mak untuk bisa menyampaikan gagasan, ide, dukungan gitu ya terhadap apa yang kita bahas pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Izin suara saya apakah terdengar jelas? Ya, jelas Pak. Ya, makasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya yang paling bergembira ya terhadap ide bagaimana kita melakukan edukasi ya, meningkatkan literasi para pelaku UMKM terkait dengan laporan keuangan. Saya mencatat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya statistik untuk di Kalimantan Utara karena saya memang mengawasi kewajiban perpajakan untuk Kalimantan Timur dan Utara. Khusus Kalimantan Utara saya mencatat untuk 4 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tanah Tidung dan Kota Tarakan. Ya, ini sebagai gambaran buat kita semua. Ya, untuk tahun pembayaran atau dari istilah pajaknya tahun pajak ya 2019 sampai dengan 2021 saya mencatat memang adanya penurunan ya wajib pajak yang melakukan pembayaran dan juga penurunan jumlah bayarnya, nominal bayarnya. Ya. Sebagai gambaran di tahun 2019 ada sejumlah 7.000 kurang lebih 7.100 WP UMKM yang melakukan setoran PPh 0,5% ya 0,5% dengan total nilai lebih dari kurang lebih 14,7 miliar ya. Namun menginjak ke tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan cukup signifikan ya, kita ketahui karena ada pandemi ya, pandemi sudah mulai. Jadi untuk 2020 hanya 5.300-an ya, dari tadi 7.000 menjadi 5.300 di 2020
dan di 2021 turun lagi 5.100. Nominalnya juga turun ya dari 14 miliar 2019 menjadi 13 miliar di 2020 dan 13 miliar juga 2021. Juga yang sebagai catatan buat kita semua ya. Sebagai contoh tahun pajak 2019 ada 7.100 wajib pajak melakukan setoran, tapi yang melaporkan SPT hanya 5.200. Salah satunya diduga ada wajib pajak yang mungkin tidak mengetahui atau mengasumsikan bahwa kalau saya sudah setor PP final, saya tidak perlu lapor SPT tahunan. Ya, salah satu penyebabnya asumsi itu, atau mungkin tadi ada kesulitan untuk membuat SPT karena memang laporan keuangannya belum rapi. Ya, itu menjadi tantangan buat kita semua. Ya, tentunya dengan adanya edukasi yang terus-menerus dari kita semua, ya, dengan dibuatnya laporan keuangan yang cukup menggambarkan ya kinerja mereka di suatu tahun pajak, tentunya pelaporan SPT-nya akan menjadi lebih mudah ya. Di tantangan kita semua, dan tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentunya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan yang akan menikmati ya hasil usaha dari kita semua ya, khususnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang memang dalam kesehariannya memang melakukan pelayanan kepada UMKM. Ya. Kementerian Keuangan juga melakukan pelayanan. Tadi Pak Agus bilang Perben ya dalam hal permodalan, bea cukai, dalam hal mungkin klinik ekspor impor, ya perpajakan juga dalam suatu waktu ya setiap periodik melakukan edukasi terkait dengan kewajiban perpajakan. Sementara itu Pak Agus mungkin karena waktu yang terbatas, dan nanti mungkin lengkapnya saya sampaikan pada saat bagian saya di keynote speech. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mak ya. Ini sudah closing statement ini dari Pak Mak ya. Tapi ada beberapa hal yang penting barangkali Bu Asri ya terkait dengan kepatuhan melaporkan SPT. Kemudian yang kedua juga tadi itu ya Pak ya, yang mematuhi kewajiban perpajakan. Karena memang sebetulnya itu akan kembali kepada kita gitu ya. Jadi uang pajak itu kan nanti menjadi modal ya bagi pembangunan gitu kan. Nah, nanti hasil pembangunan juga akan kembali kepada masyarakat gitu. Saya pikir sebenarnya karena waktu ya, sebenarnya mestinya lebih interaktif gitu, tapi karena waktu yang tersedia hanya 15 menit dan ini pun sudah memakan waktu 15 menit ya, nanti mungkin Pak Mat juga bisa dikurangi lah ya. Intinya terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah menyampaikan ide gagasan sehingga mudah-mudahan ya ke depan menjadi lebih baik, kendala-kendala itu bisa diatasi dan akan tercapai ya apa yang kita harapkan bersama lah, bahwa UMKM semakin kuat sebagai penopang ya untuk perekonomian Indonesia dalam mendukung tercapainya tujuan bernegara. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan ya untuk sesi diskusi singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cendrawasih burung dari Irian. Terima kasih dan cukup sekian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Edi. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin untuk nanti sebelum kita lanjutkan, saya memberitahukan bahwa nanti ada absensi yang akan diisi kata kunci. Kata kunci ada 3 yang akan kita bagikan nanti di awal, harusnya di awal tadi. Nah, kata kunci pertama itu tarakan. Sebelum dicatat, kata kunci pertama tarakan nanti akan diisikan di link absensi. Nanti Anda harus menjawab 3 benar untuk mendapatkan sertifikasi.